Pendidikan adalah salah satu variabel terpenting dalam menentukan keberhasilan perekonomian pada tingkat individu, regional, dan nasional. Negara-negara yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki kekayaan sumber daya alam, posisi geografis yang buruk, dan situasi geopolitik yang tidak stabil dapat dan memang melampaui kinerja negara-negara yang memiliki semua faktor itu bagi keuntungan mereka hanya karena memiliki populasi yang lebih terdidik dengan baik. Tapi di bidang ekonomi ada terlalu banyak hal yang baik dan di negara-negara tertentu di seluruh dunia, pendidikan mungkin terlalu berlebihan dan memerlukan biaya yang terlalu besar untuk dapat memberikan hasil ekonomi yang positif. Pada tingkat perorangan ada lebih banyak dari sekedar pengembalian ekonomi yang perlu dipertimbangkan. Tentu orang mencari tingkat pendidikan yang lebih tinggi karena mereka tertarik pada subjek itu dan itu wajar. Tapi pada tingkat nasional saat hal-hal seperti partisipasi tenaga kerja, ketidaksesuaian keterampilan, dan utang mahasiswa semuanya menjadi beban ekonomi utama, penting untuk diakui bahwa lebih banyak tidak selalu berarti lebih baik. Menemukan keseimbangan yang tepat akan sulit terutama karena teknologi baru terus-menerus mengubah keahlian yang dibutuhkan oleh perekonomian dan hal itu belum mempertimbangkan variabel-variabel seperti migrasi terampil yang dapat menambah atau mengurangi keterampilan di pasar tenaga kerja dengan sangat cepat. Kalau ekonomi dapat berkembang atau merosot berdasarkan keterampilan penduduknya, maka hal ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan benar meskipun itu sangat sulit. Dan untuk melakukannya atau setidaknya memiliki peluang untuk melakukannya, kita akan memerlukan jawaban atas beberapa pertanyaan berikut. Jadi, apa perekonomian modern kita menjadi terlalu pintar? Kalau ya, apa akibat dari terlalu banyak memiliki hal yang baik, dan akhirnya apa yang bisa dilakukan untuk memperlambat atau mengubah tren ini? Ekonomi adalah studi tentang bagaimana orang berinteraksi dengan benda yang bernilai, dan meskipun kedengarannya cukup sederhana, manusia adalah kelompok yang sulit diprediksi dengan tepat. Itulah sebabnya bahkan 4 tahun kemudian kami masih memiliki teori dan konsep baru untuk dibagikan kepada kalian semua yang menonton channel kami. Salah satu pertanyaan terpenting yang harus ditanyakan oleh para ekonom saat melakukan penelitian ini adalah bagaimana menentukan nilai barang atau jasa yang berinteraksi dengan masyarakat. Berbagai aliran pemikiran ekonomi memiliki pendekatan berbeda dalam menentukan nilai ini. Salah satu upaya paling awal yang dilakukan para ekonom untuk memberikan nilai pada sesuatu sebenarnya terjadi sebelum ekonom dikenal sebagai ekonom. Teori nilai tenaga kerja menetapkan nilai ekonomi suatu barang atau jasa berdasarkan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Sebuah mobil harganya lebih mahal daripada sebongkah baja karena mobil membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memproduksinya. Atau seperti komputer yang sangat mahal tapi tidak memerlukan banyak jam kerja untuk diproduksi, dijelaskan oleh teori ini karena semua modal atau sarana produksi yang diperlukan untuk membuat sesuatu yang sangat canggih seperti komputer juga membutuhkan banyak tenaga kerja untuk diproduksi. Jadi meskipun sebuah laptop mungkin hanya membutuhkan 2 jam kerja dari awal hingga akhir untuk diproduksi, itu masih akan lebih berharga daripada 4 jam kerja untuk berkebun karena semua jam kerja yang digunakan untuk membuat modal yang akhirnya menjadi laptop. Mulai dari tambang yang menghasilkan bahan bumi langka hingga pabrik miliaran dolar yang memproduksi CPU dan kapal besar yang mengangkut semua komponen ke seluruh dunia. Sebagian besar interpretasi dari teori ini juga mencatat bahwa tidak semua tenaga kerja sama. Tukang kebun yang menghabiskan 4 jam untuk memotong rumput akan memiliki keterampilan yang jauh lebih melimpah dibandingkan fisikawan kuantum yang merancang generasi lanjutan chip silikon di Belanda. Cara agar tenaga kerja menjadi lebih berharga adalah melalui pendidikan, dan hal ini cukup jelas terlihat di sekitar kita. Negara-negara dengan tingkat melek huruf yang rendah di mana sebagian besar tenaga kerjanya adalah buruh sederhana atau petani, hampir seluruhnya adalah negara berpendapatan rendah meskipun memiliki keunggulan sumber daya alam. Negara-negara yang memiliki pendidikan dasar yang memungkinkan masyarakatnya bekerja di bidang manufaktur, bernilai tambah atau jasa sederhana yang melibatkan membaca dan menulis akan selalu lebih baik, dan pada akhirnya negara-negara maju biasanya menjadi maju karena memberikan masyarakatnya pendidikan dan sumber daya yang mereka perlukan untuk mengembangkan produk-produk kelas dunia dan teknologi yang dapat memberi nilai tambah melampaui batas negara. Ponsel Apple dan Samsung diproduksi di Tiongkok dan India dari komponen yang dibuat di lusinan negara, dari sumber daya yang ditambang di lusinan negara lainnya dan lalu diangkut ke seluruh dunia dengan kapal Belanda dengan awak Filipina dan dijual ke ratusan negara. Tapi Amerika Serikat dan Korea Selatan adalah negara yang paling diuntungkan dari seluruh rantai pasokan ini karena mereka adalah negara yang mampu mengumpulkan cukup banyak orang yang berpendidikan tinggi untuk menghasilkan produk-produk yang banyak diminati di seluruh dunia tapi hanya dapat diproduksi dengan kekuatan ilmu yang dipasok di negara-negara tersebut. Berdasarkan teori nilai kerja, nilai dari tenaga kerja adalah produk dari seberapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pendidikan. Dengan kata lain, tidak perlu waktu berjam-jam untuk mendidik seseorang hingga mencapai tingkat huruf dasar. Dibutuhkan lebih banyak waktu untuk memberi mereka pemahaman yang baik tentang bidang teknis dan terlebih lagi agar mereka menjadi pemimpin dunia yang memiliki gelar PhD dari penelitian inovatif. Setiap langkah membuat tenaga kerja semakin berharga, dan kalau dilihat secara umum, pada dunia saat ini hal itu terbukti benar. Populasi yang lebih terdidik cenderung menciptakan ekonomi yang lebih makmur, sehingga secara teori kepintaran berlebihan tidak akan pernah menjadi masalah. Teori nilai kerja mungkin pertama kali ditulis oleh ekonom awal seperti Adam Smith dan David Ricardo, tapi teori ini dipopulerkan oleh Karl Marx yang sangat menyukai tenaga kerja.
kerja. Teori nilai tenaga kerja bekerja dengan sangat baik saat tidak ada pasar bebas karena teori ini dapat digunakan oleh para ekonom untuk memantau aktivitas ekonomi bahkan tanpa adanya transaksi rutin. Dan tentu teori ini cocok dengan argumen umum mengenai pemberian nilai pada tenaga kerja suatu populasi. Alasan komunisme menyerukan buruh untuk merebut alat-alat produksi adalah karena alat-alat produksi hanyalah cara lain untuk mengatakan modal, dan modal dibangun dengan tenaga kerja. Sehingga seseorang mendapat keuntungan dengan memiliki modal dan tidak melakukan pekerjaan sendiri, seperti misalnya seorang pemilik pabrik sama saja dengan mencuri tenaga seseorang hanya dengan langkah yang lebih jauh. Pentingnya tenaga kerja dan nilai tambah terhadap tenaga kerja adalah alasan mengapa Uni Soviet dengan segala kekurangannya memiliki populasi yang berpendidikan sangat tinggi, yang mampu mengimbangi atau dalam banyak kasus melebihi para ilmuwan dan insinyur di negara-negara barat, mengingat apa yang harus mereka kerjakan. Tentu video ini tidak bermaksud mengajak pekerja di seluruh dunia untuk bangkit, jadi saya tidak ingin membahas hal itu terlalu dalam saat ini. Tapi saya akan merilis video tentang topik tersebut, jadi pastikan untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan. Saat ini teori nilai kerja hanya merupakan salah satu skala yang dapat kita gunakan untuk menentukan tingkat pendidikan yang optimal tapi memiliki kekurangan tertentu. Teori nilai kerja tidak banyak diterima oleh para ekonom hari ini. Bahkan ketika Adam Smith membahasnya 250 tahun yang lalu, dia menambahkan catatan bahwa sistem ini hanya berfungsi dalam masyarakat primitif, dan dalam ekonomi maju nilai tukar suatu barang atau jasa juga ditentukan oleh keuntungan yang diambil oleh pemilik modal dan tanah yang diperlukan untuk membuatnya. Para ekonom lalu juga memasukkan faktor-faktor lain seperti ekspektasi nilai masa depan, prestis suatu barang, dan kegunaannya. Terutama dalam ekonomi pasar yang sangat canggih, kita melihat hal ini terjadi sepanjang waktu. Kartu game Charizard dalam kondisi sempurna hampir tidak memerlukan sumber daya atau tenaga kerja manusia untuk diproduksi, tapi nilai tukarnya masih lebih tinggi daripada laptop sebelumnya karena merupakan barang bergengsi, dan beberapa orang mengharapkan bahwa nilainya mungkin akan lebih tinggi di masa depan sehingga mereka bersedia membayar mahal untuk itu saat ini. Utilitas juga penting. Laptop dalam banyak kasus memiliki nilai tukar yang lebih tinggi daripada lubang sedalam 20 meter di tanah, karena kecuali kamu menggali kereta bawah tanah atau tempat parkir bawah tanah, lubang besar tidak memiliki banyak kegunaan meskipun itu akan membutuhkan lebih banyak jam kerja untuk diproduksi. Teori nilai subjektif pada dasarnya mengatakan bahwa sesuatu bernilai sesuai dengan apa yang orang bersedia bayarkan untuk itu. Tapi saat kita bicara tentang pendidikan, nilai itu masih sedikit rumit. Apakah nilainya semata-mata berdasarkan pada seberapa banyak seseorang bersedia membayar untuk sebuah gelar? Apakah ini didasarkan pada seberapa besar pasar tenaga kerja bersedia membayar seseorang dengan gelar tersebut? Dan apakah dinamika pasar berubah saat pendidikan masyarakat didanai oleh pemerintah dan bukan dibiayai sendiri? Karena kita melihat hal ini dari sudut pandang seorang makroekonom yang hanya mencoba menciptakan hasil optimal untuk ekonomi secara keseluruhan, kita dapat menyederhanakannya dengan mengatakan bahwa orang dapat membayar berapapun yang mereka inginkan untuk pendidikan mereka sendiri jika itu adalah sesuatu yang mereka hargai. Tidak masalah untuk mencari pendidikan untuk pencapaian pribadi, bahkan jika itu untuk mengembangkan keterampilan yang tidak sangat diminati. Tapi bagi perekonomian secara keseluruhan, nilai subjektif sangatlah penting. Negara-negara maju yang mampu memanfaatkan populasi berpendidikan tinggi untuk menciptakan teknologi yang memberi nilai tambah bagi perekonomian global secara keseluruhan jelas sangat berterima kasih kepada kelompok kecil masyarakat dengan pendidikan terkemuka di dunia. Persediaan orang-orang seperti ini sangat sedikit bukan hanya karena dibutuhkan banyak sumber daya untuk mendapatkan pendidikan sebanyak itu, tapi juga karena sulitnya memberi seseorang pendidikan tanpa akhir tidak menjamin mereka akan menciptakan teknologi baru untuk meningkatkan perekonomian global. Hal lainnya adalah permintaan terhadap orang-orang seperti ini juga cukup kecil. Ya, tentu, negara-negara maju telah mencapai kondisi mereka saat ini melalui kemajuan teknologi, tapi memiliki negara yang hanya dipenuhi peneliti dan ilmuwan tidak akan berhasil. Mereka membutuhkan orang biasa yang melakukan tugas sehari-hari agar segala sesuatunya tetap berjalan. Pada akhirnya, sebuah unit tambahan atau individu tambahan, karena aneh rasanya untuk bicara tentang orang sebagai unit, yang adalah seorang peneliti akan memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan seseorang yang dapat membangun rumah atau bercocok tanam atau bahkan hanya mengoperasikan teknologi yang diciptakan oleh orang-orang yang sangat terdidik. Contoh klasik yang diberikan para ekonom dengan menggunakan teori nilai subjektif adalah berlian dan air. Berlian jelas lebih berharga daripada air. Kita biasanya bersedia menukarkan banyak air hanya dengan berlian kecil, tapi kita dan perekonomian kita membutuhkan lebih banyak air daripada berlian. Dan hal yang sama juga terjadi pada keterampilan. Beberapa orang dengan keterampilan yang sangat terspesialisasi dapat menciptakan banyak nilai dalam perekonomian, tapi kita masih membutuhkan lebih banyak orang dalam pekerjaan normal. Jadi itulah teori ekonomi di balik pencapaian tingkat pendidikan optimal di seluruh populasi, dan inilah perekonomian kita. Mencapai keseimbangan dengan tepat, singkatnya tidak juga. Pada tingkat makroekonomi, saya yakin masuk akal bagi semua orang yang mengamati bahwa output optimal suatu perekonomian akan menghasilkan lebih banyak air daripada berlian. Tapi pada tingkat individu, kebanyakan orang mungkin masih lebih memilih menjadi berlian. Di sebagian besar negara maju, semakin banyak orang yang menghabiskan lebih banyak waktu di universitas dibandingkan sebelumnya untuk menjadi pekerja dengan keterampilan yang paling berharga. Tapi seiring dengan berlanjutnya tren tersebut, negara-negara itu mulai kehabisan tenaga. Meskipun masyarakat sudah lebih terampil dari sebelumnya, negara-negara besar di dunia masih menghadapi kekurangan keterampilan karena tidak ada orang yang mendapatkan pendidikan untuk mengisi peran-peran yang benar-benar dibutuhkan. Di banyak negara
negara hal ini memberikan hasil yang tidak biasa, yaitu orang-orang dengan gelar tinggi mempunyai penghasilan lebih rendah dibandingkan orang-orang dengan keterampilan perdagangan dasar. Hal-hal lain dianggap sama, tapi hal ini tidak seharusnya terjadi karena lebih sulit untuk memenuhi syarat untuk pekerjaan yang memerlukan gelar yang lebih tinggi. Semua hal lainnya tentu tidak sama, mengingat ada faktor lain yang menentukan nilai, ekspektasi nilai masa depan menjadi besar. Seseorang dengan gelar master di bidang ekonomi mungkin memperoleh penghasilan yang lebih sedikit pada tahun pertama mereka setelah lulus dari universitas dibandingkan seseorang yang keluar dari SMA untuk menjadi tukang las. Tapi ada harapan bahwa pada akhirnya para ekonom akan mendapatkan penghasilan lebih banyak. Ada juga gengsi dan kenyamanan. Seorang ekonom akan menghabiskan sebagian besar waktunya di kursi empuk di kantor ber-AC dibandingkan masuk ke pertambangan terpencil di pedalaman Australia. Karena hambatan untuk memperoleh kualifikasi tersebut jauh lebih rendah daripada saat hanya sedikit penduduk yang lanjut ke universitas dan bahkan lebih sedikit yang memiliki gelar sarjana, lebih banyak orang yang mendapatkannya, di mana itu meningkatkan pasokan dan mengurangi nilainya. Untuk saat ini, sebagian besar dari hal ini dapat disimbangkan di negara maju melalui migran terampil yang dapat mengisi kesenjangan keterampilan untuk pekerjaan yang tidak ingin dilakukan oleh orang yang lahir di negara maju. Tapi migran yang tiada henti menimbulkan masalah tersendiri dan akhirnya negara-negara akan butuh untuk menyimbangkan hal ini, terutama seiring dengan pergerakan dunia jauh dari perdagangan global. Tren ekonomi perdagangan global dan rantai pasokan yang sangat efisien tapi rumit mulai mengalami kemunduran, bahkan mencapai puncaknya pada tahun 2008 dan terus mengalami kemunduran sejak saat itu. Dampak dari pandemi global dan ketegangan antar kekuatan ekonomi utama dunia berarti bahwa perusahaan-perusahaan mulai mengalihkan rantai pasokan mereka kembali ke daratan atau setidaknya menyederhanakannya sehingga kecil kemungkinan terjadinya gangguan pasokan saat terjadi lockdown dan sanksi lebih lanjut atau pembatasan perdagangan. Kita akan membahas tren ini di beberapa video di channel ini. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe di Ekonomi Terungkap. Tapi satu hal yang belum disebutkan adalah bagaimana tren ini dapat berdampak pada pasar tenaga kerja dalam negeri. Negara maju sejauh ini mungkin mampu mengatasi kelebihan pekerja berketerampilan tinggi karena banyak pekerjaan berketerampilan rendah bisa dipindahkan ke luar negeri. Kalau tren ini berujung pada pemulihan manufaktur dasar kembali ke negara maju, permintaan akan keterampilan dagang akan melonjak. Ini akan membuat banyak orang bekerja di pekerjaan yang melebihi kualifikasi mereka. Di sisi lain, hal ini dapat memperparah kekurangan keterampilan dan terus mengganggu pasokan barang dan layanan dalam ekonomi kita. Kepintaran berlebihan juga menyebabkan masalah lain. Pada akhirnya seseorang harus membayarnya. Di beberapa negara yang sangat egaliter, pendidikan dibiayai oleh pemerintah, tapi pemerintah dibayar melalui pajak. Biasanya masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi dapat bekerja di bidang yang lebih maju dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian sehingga mereka memperoleh lebih banyak uang dan membayar pajak lebih banyak. Tapi seperti yang telah kita bahas dalam channel ini, hal itu hanya berhasil sampai pada titik tertentu. Kalau pendidikan memang gratis pada tingkat individu, maka semakin sedikit yang bisa dihentikan dalam hal pendidikan dan masyarakat dalam suatu perekonomian secara kolektif akan membayar output yang lebih kurang optimal. Sebagian besar negara maju memiliki pendidikan gratis atau bersubsidi tinggi hingga tingkat sekolah menengah atas dan lalu ada sistem bagi siswa untuk mendanai pendidikan tinggi melalui program pinjaman. Hal ini memberikan beban keuangan yang lebih khusus pada siswa yang mencari pendidikan ini, yang secara teori berarti mereka harus lebih berhati-hati dalam menilai keuntungan ekonomi yang akan mereka peroleh dari setiap tingkat pendidikan tambahan. Sulit untuk memastikan apakah anak-anak berusia 18 tahun bisa begitu, tapi hal ini masih memiliki dampak langsung terhadap perekonomian. Kalau pekerja muda menghabiskan pendapatan mereka untuk membayar utang yang mereka ambil untuk mendapatkan pendidikan yang tidak dihargai oleh perekonomian, mereka akan memiliki lebih sedikit sisa uang untuk dibelanjakan pada barang dan jasa yang berkontribusi terhadap output pada sisi permintaan. Di sisi pasokan, mereka juga akan memasuki dunia kerja. Gelar S1 selama 4 tahun berarti sekitar 10% masa kerja seorang pekerja akan dihabiskan untuk tidak menghasilkan apapun. Sekali lagi, jika hal ini memberi mereka pengetahuan yang mereka butuhkan untuk menghasilkan nilai 2 kali lipat setiap tahunnya, itu adalah investasi yang besar bagi mahasiswa dan ekonomi. Tapi kalau hal itu tidak meningkatkan hasil kerja mereka sama sekali, itu seakan-akan hanya buang-buang waktu. Sekali lagi, ini dari sudut pandang ekonomi. Jadi, apa para ekonom dapat melihat masalah ini akan terjadi? Bisakah itu diperbaiki? Tentu, tidak ada seorang pun bisa memprediksi masa depan, apalagi para ekonom. Tapi kabar baiknya adalah bahwa hal ini sudah mulai membaik. Kesadaran publik tentang utang mahasiswa yang menjadi masalah nyata di banyak negara dan pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan tinggi tapi tetap memberikan gaji yang baik membuat jumlah penerimaan mahasiswa di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Eropa Barat sebenarnya mengalami penurunan dalam banyak kasus. Hanya stabil dipertahankan oleh mahasiswa asing yang datang. Hal ini adalah sesuatu yang sangat positif bagi negara tuan rumah. Pergeseran permintaan pasar tenaga kerja terjadi setiap saat, dan hal ini selalu menimbulkan gesekan, tapi biasanya hal ini akan berjalan dengan sendirinya. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana orang berinteraksi dengan hal-hal bernilai dan tanpa terlalu filosofis. Ada sangat sedikit hal yang lebih berharga bagi orang selain waktu mereka. Jadi meskipun kita mampu menghasilkan angka output agregat yang sedikit lebih tinggi dengan mengatur apa yang orang pelajari, itu tidak akan menjadi hasil ekonomi yang optimal kalau berarti orang menghabiskan seluruh hidup mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Terima kasih sudah menonton sobat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke orang terdekatmu. Nantikan video-video terbaru lainnya hanya di Ekonomi Terungkap. Sampai ketemu di video selanjutnya.